Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Mira Putri dengan NIM 2015-312, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai politik pada masa Orde Baru. Tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Politik Islam Kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yanwar Pribadi MA. Politik pada masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan pada masa pemerintahan Soeharto. Nah, Orde Baru ini menggantikan Orde Lama, yaitu pada masa kepemerintahan Presiden pertama, yaitu Bapak Soekarno. Nah, Orde Baru ini ditandai dengan munculnya Surat 11 Maret 1966 atau biasa kita dengar yaitu dengan Super Semar. Orde Baru ini berlangsung pada tahun 1966 sampai 1998. Masa Orde Baru ini dikenal dengan pembangunan ekonomi nasional yang meningkat. Namun sangat disayangkan pada masa Orde Baru itu tidak meningkatkan taraf pendidikan serta kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, tepatnya berada di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat. Islam sendiri pada masa Orde Baru ini mendapatkan kebebasan dalam praktik individu keagamaannya, namun sangat disayangkan dalam hal politik Islam tidak diberikan kebebasan. Mana pada masa Orde Baru tahun 1976 Orde Baru dikatakan stabil karena adanya sentralisasi atau kekuasaan wewenang, salah satunya ditandai dengan partai Golkar yang terus meningkat, lalu keputusan utama itu dipegang oleh militer, lalu partai politik ini tidak diberikan peluang untuk mengubah suatu tatanan politiknya, serta Islam tidak diberikan kebebasan untuk melakukan politik. Hal tersebut membuat terjadinya partai P3 itu melemah, yaitu pada pemilu tahun 1987. Hal tersebut membuat adanya depolitisasi NU, yaitu Islam merasa dikendalikan, NU dikooptasi, serta P3 atau partai P3 ini melemah. Namun di sisi lain, partai Golkar dan partai PDI ini terus mengalami peningkatan. Masa Orde Baru ini munculnya kelas menengah urban kosmopolitan. Nah, mereka ingin melakukan suatu reformasi di dalam kepemerintahan, namun mereka tidak ingin untuk mengadakan revolusi rakyat. Nah, kelas menengah ini mereka terdidik dan perilakunya itu semakin islami. Bagi warga desa ini juga sama, merasa bahwa mereka diperas oleh kepentingan warga kota. Nah, tetapi mereka merasa diuntungkan gitu dengan adanya masa Orde Baru ini, seperti adanya sektor informal, terus adanya pekerjaan bagi masyarakat desa karena adanya pembangunan serta industri yang berkembang pada saat itu, lalu ada listrik, sekolah dan ABRI yang masuk ke desa. Hal tersebut membuat warga desa gitu merasa sangat membantu gitu. Lalu masyarakat Muslim melihat masyarakat di Indonesia ini semakin islami dengan dicabutnya larangan berjilbab tersebut. Hal itu membuat dibentuknya ICMI atau Ikatan Cendekia Muslim Indonesia. Lalu pada saat itu Presiden Soeharto melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Lalu hal tersebut juga membuat NU berdamai dengan Orde Baru dan Islam semakin memperkuat gitu. Islam semakin kuat dan pada saat Orde Baru kelas menengah itu mengatakan bahwa terjadinya indikasi kesuksesan pada masa Orde Baru.
bagi para pemuka agama tersebut juga menganggap bahwa Orde Baru tidak dikatakan sebagai rezim atau mengancam mereka, namun sebagai perkuat atau pendukung terjadinya aktivitas ketuhanan. Lalu NU sendiri ini kehilangan posisinya di dalam Departemen Agama, dan NU tetap mengambil jarak kepada pemerintah. Lalu pada masa Orde Baru sempat melaksanakan atau membuat program yang namanya KB atau keluarga berencana, namun sempat ditolak oleh pemimpin keagamaan Muslim. Nah, sekitar pada tahun 1984 di Situbondo, NU melaksanakan kongres. Nah, kongresnya tersebut mengatakan bahwa NU tidak lagi sebagai organisasi politik dan kembali kepada fitrahnya, yaitu semangat 1926 atau disebut dengan Hitah 1926, dan NU menerima kehadiran Pancasila. Namun tidak hanya NU saja, Muhammadiyah pun ikut menerima adanya Pancasila pada tahun 1985. Artinya pada masa pemerintahan Orde Baru, politik yang terjadi itu menyebabkan Islam tidak diberikan kebebasan, tidak diberikan peluang untuk melaksanakan politiknya pada masa Orde Baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.